الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang berapa Rajab? Betul saya lupa. Rajabnya tanggal berapa Pak Pono? Berapa? 25 ya. 25 Rajab 1447. Masehinya berapa? 14 ya. Ya, di tanggal 25 Rajab tahun 1447 Hijriah atau 14 Januari 2026 dengan pertolongan dan kemudahan Allah SWT kita bisa mempelajari 13 Januari kita bisa menikmati nikmat Allah SWT yang terbesarnya, yaitu terjaganya hati dan terjaganya iman dengan dimudahkannya kita memakmurkan masjid, menghidupkan ilmu, yang ini merupakan keuntungan yang tidak bisa ditukar dengan nilai materi, karena sesungguhnya nanti akan datang satu masa yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat harta dan anak. Akan terjadi hari itu, sehingga di hari yang demikian mengerikan yang disebut dengan yaumul hasrah, hari penuh penyesalan, karena semuanya menyesal. Yang beramal saleh menyesal, kenapa tidak lebih banyak? Sedangkan yang tidak beramal saleh lebih menyesal lagi, kenapa dia tidak beramal saleh? Tapi di hari itu sudah tidak ada kesempatan untuk beramal saleh, maka disebut dengan yaumul hasrah, hari penuh penyesalan. Ya, hari penuh penyesalan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan wattaqun nara walau bisyikki tamrah, dan lindungilah diri kalian dari dahsyatnya api neraka, siksanya dan kengeriannya. Sekecil apapun yang kalian mampu lakukan, sekecil apapun, walaupun dengan separuh dari kurma, lakukan, pokoknya lakukan, karena tetap bermanfaat untuk mengurangi siksa. Sedangkan kita diberi kesempatan kali ini, insyaallah ini termasuk amalan yang sangat besar dengan keutamaannya, dengan pahalanya, sehingga kita mohon kepada Allah apa yang Allah mudahkan ini semata-mata untuknya, karenanya, dan semoga Allah menerima apa yang Allah mudahkan kepada kita dari beramal saleh dengan memakmurkan masjid dan juga menghidupkan ilmu agama Allah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, jilid pertama nomor hadis 222. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik.
Aw liyasmut, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, jangan berkata, diam. Jadi diam itu emas karena tidak memiliki simpanan kekayaan perkataan yang baik. Kenapa berbicara? Karena punya perkataan yang baik. Jadi berkata itu emas tatkala memiliki simpanan kebaikan dari ilmu, atau diam tatkala mengandung mudarat. Ini menjadi emas ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi siapakah yang mampu memuliakan tetangga? Sebenarnya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena terkadang banyak problem, banyak keluhan, tetapi karena iman dia bertahan untuk memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Demikian juga pada perkara yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamu. Jadi orang-orang yang diberi kemudahan dan pertolongan mampu memuliakan tamu karena iman kepadanya, maka ini satu kebaikan yang sangat besar. Karena digandingkan dengan iman, dan di sini Rasulullah menyebutkan pada 3 poin, padahal poin-poin dari kebaikan sangat banyak. Kedudukan hadis ini, berkata Al-Hafidh, wa hadza min jawami'il kalim. Hadis ini, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini merupakan jawami'il kalim, yaitu ucapan Rasulullah yang singkat dan padat. Ishtamal al-hadis ala umurin thalathah. Hadis tersebut meliputi 3 perkara. Tajma'u makarimal akhlaq, yang terkumpul padanya akhlak-akhlak yang mulia. Al-fi'liyah, baik itu perbuatan, wal qauliyah, ataupun ucapan. Jadi yang pertama itu qauliyah, yaitu kalau bisa berkata baik ya berkata, kalau nggak bisa ya diem, ini qauliyah. Yang kedua fi'liyah, yaitu memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Fal hadis yad'u ila husnil muasyarah al-akharin, dan hadis ini mengajak untuk husni muasyaratul akharin, bagusnya bermuasyarah, bergaul dengan yang lainnya. Wa husnul muasyarah tu'di ila nashrul mahabbah bainan nas, dan menyebarkan wa husnul muasyarah, dan bagusnya muasyarah. Muasyarah itu artinya pergaulan. Tu'di ila nashril mahabbah, tersebarnya cinta ya, bainan nas, di antara manusia. Wal mahabbah tuaddi ila ta'aluf wat tarabut, dan cinta membawa kepada saling lembut dan saling keterikatan. Jadi secara umum kalau kita lihat masyarakat kampung zaman dulu saling terikat dan saling lembut. Adapun yang dibangun oleh Rasulullah SAW, saling terikat dan saling lembut di atas iman, di atas iman, karena maslahah dunia dan akhirat.
di atas iman. Berikutnya misku zimamul al-lisan, ya, menahan ya zimamul lisan. Zimam itu kekang daripada lisan. Jadi di sini beliau ya menahan itu termasuk kekang daripada lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, makna al-hadis, arti daripada hadis yang tadi kita sudah baca, ada arada ayatakallam fal yukaffir fal yufakkir. Jadi makna daripada hadis ini, apabila seseorang ingin berbicara, berfikir terlebih dahulu. Berfikir terlebih dahulu. Jadi kalau mau bicara, berfikir dulu. Fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam. Apabila dia melihat tidak ada bahaya baginya, maka bicara. Jadi kalau enggak bahaya, tidak mudarat, baru bicara. Wa in dhahara anna fihi dhararun, kalau misalnya dalam pembicaraan itu ada bahaya, aw syakka fi, atau dia ragu bahaya atau tidak bahaya, amsaka, maka dia diam. Jadi kalau misalnya berbahaya, jangan bicara. Kalau misalnya ada bahaya atau ragu, ya mungkin ada bahayanya, walaupun mungkin ada manfaatnya, diam. Jadi diamnya lebih banyak daripada bicaranya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa ma'na al-hadits anna al-mar'a idza ya arada yatakallam fal yufakkir qabla kalami. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya apabila manusia ingin berbicara, hendaknya dia berfikir dulu. Fa in ulima annahu la yatarattab alaihi mafsadatun, dan apabila dia mengetahui dalam pembicaraan itu tidak ada mafsadah, kerusakan, wala yajurru ila muharramin, dan tidak menjurus kepada keharaman, wala makruhin, atau perkara yang makruh, fal yatakallam, maka hendaknya dia bicara. Wa in kana mubahan, apabila bicaranya ini pada perkara mubah, fassalama fis sukut, bagusnya adalah diam. Li alla yajrul mubah ilal muharram wal makruh, supaya ya tidak menyeret perkara yang mubah pada perkara yang haram. Jadi memang kalemnya ini bukan kalem tipenya ya, tipikalnya, tapi kalemnya ini karena dibangun di atas ilmu. Karena memang ada orang yang bawaannya kalem, ada juga orang bawaannya banyak ngomong. Ternyata dua-duanya ini diatur. Yang kalem diatur supaya bicara tatkala pada perkara yang baik, yang banyak bicara juga ditahan tatkala berbicaranya bahaya. Jadi di sini muatannya adalah ilmu tentang kebaikan yang ada pada diri seseorang tadi. Wa kadzalika lin-Nawawi rahimahullah fi syarh sahih Muslim, demikian juga dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah sahih Muslim dengan makna yang sama seperti ini. Dan ringkasannya sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan bicara yang baik. Jadi bicara itu harus apa? Ya. Jadi bicara itu diperintahkan. Ya. Ya, amara bil kalam bil khair, amara bil kalam bil khair. Rasulullah SAW memerintahkan bicara dengan baik. Jadi bicara pun diperintahkan kalau itu baik.
maka pada bicara juga emas. Tapi tatkala pada bicara itu emas, diemnya ini kalau kata Ibnu Qayyim adalah syaitan. Disebut dengan syaitan ahras, syaitan bisu. Ya, jadi bisunya adalah perbuatan syaitan. Maksudnya bisu di sini tidak bicaranya. Jadi kalau memang baik bicara. Wasukut amma laisa bi khair, dan perintah untuk diam tatkala tidak baik. Ini menunjukkan betapa tingginya ajaran agama kita, sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, ya, mendidik jiwa dan mental, ya. Berikutnya wasamtu inda ahli lughah, sedangkan diam menurut ahli bahasa artinya adalah diam. Ini secara bahasa. Jadi ini penjelasan secara makna bahasa. Ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah baik atau liyasmut. Nah, liyasmut di sini artinya as-sukut, sebagaimana pembahasan hadis yang tadi kita bahas. Berikutnya hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-maksud bin nafyil iman fil hadis. Sekarang maksud daripada, ya, ditiadakannya iman di dalam hadis tadi. Padahal di sini tidak ada lafaz tentang penafian keimanan, ya. Coba di sini kita baca. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Ya. Berarti kalau tidak bicara yang baik, ya, tidak bicara yang baik, ya, jadi tidak bicara pada perkara yang baik, dan bicara pada perkara yang jelek, berarti tidak iman, begitu. Ini menggunakan apa namanya? Mafhum, yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah arti kebalikan daripada arti sesuai lafaz. Ya, arti sesuai lafaz yang disebut dengan mantuq, mantuqul hadis, yaitu arti sesuai lafaz hadis tadi. Sedangkan mafhumnya berarti kalau orang bicara pada perkara yang jelek, ya, dan tidak mau diam, ya, pada perkara yang jelek, berarti dia tidak beriman. Nah, sekarang maksudnya apa dari penafian iman tersebut secara tafsiran hadis? Berkata At-Tufi, ya, zahir daripada hadis ini ditiadakannya iman dari orang yang, ya, sebagaimana dikatakan, walaysa murad bal urida bihi al-mubalaghah. Ya, maksudnya di sini bukan berarti dia tidak beriman, tetapi ini sebagai bentuk mubalaghah, penandasan. Sebagai bentuk apa? Penandasan, bukan berarti pengkafiran, tidak. Ya. Berarti kalau orang berkata jelek, kafir. Ya. Kalau orang berkata jelek itu kafir misalnya, itu enggak seperti itu salah. Tapi maksudnya di sini adalah penandasan. Seperti contohnya misalnya, kalau memang kamu anakku, dikatakan di sini, maka ikuti aku. Pertanyaannya, apakah dia bukan anaknya? Ya, anaknya. Kenapa dikatakan kalau memang kamu anakku, ikutilah aku? Supaya tandas. Supaya tandas. Ini namanya bahasa. Berikutnya, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kerjakan demikian sebagaimana disebutkan. Yadullu ala anna hadzal adab min syu'abil iman. Nah, ini tambahan-tambahan. Ini namanya fikih, ya, seorang ulama terhadap hadis. Namanya fikhul hadis nih. Jadi, ya, dari ucapan Rasulullah SAW barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir maka hendaknya begini dan begini, ini menunjukkan perbuatan tersebut
termasuk daripada cabang-cabang keimanan. Dan amalan-amalan keimanan ada yang bergandengan dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi cabang-cabang keimanan ya ada yang bertalian dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Seperti mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan di antaranya pula ada yang bertalian dengan hak-hak hamba. Seperti menahan dari kejelekan ya, kemudian memuliakan tamu ya, menyambung rahim ya, menyambung rahim. Wa mafhum at-takhir fi qaulihi liyasmut ya. Sedangkan mafhum pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyasmut, hendaknya diam, karena sesungguhnya mubah apabila ya, li'anna al-mubah idza kana fi ahdi syaqqain lazima ayyakuna ma'muran bihi fayakun, maka jadilah wajiban au manhiyan fayakunu haraman. Wal jawab ala dzalika anna siqatal if'al fi qawlihi falyaqul wa fi qawlihi liyasmut li mutlaqil idzin alladhi huwa a'am minal mubah wa ghairihi. Naam yalzam min dzalik ay yakuna al-mubah hasanan lidukhulihi fil khair. Jadi penjelasan yang ada di sini hampir sama sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau misalnya tidak bisa berbuat baik tadi, maka lebih baik diam. Maka diamnya ini masuk dalam kategori kebaikan. Ya, diam adalah emas, maksudnya diam tatkala dia tidak memiliki kebaikan yang harus dia lakukan. Dari ucapan misalnya atau dari perbuatan. Abstain ya. Kalau dia punya, maka mohon kepada Allah untuk mampu melakukannya. Ini yang disebut dengan keberanian. Berikutnya ini penjelasan tambahan, memuliakan tetangga. Jadi pada ucapan Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga. Fal hadis yadullu ala ikramil jar. Maka hadis ini ya, menunjukkan atas pemuliaan tetangga. Wan nahyu an idzaihi, dan larangan menyakitinya. Jadi larangan menyakiti tetangga. Wa huna la budda min bayanil umur al-atiyah. Sebagaimana penjelasan sebagai berikut. Jadi kita muliakan tetangga dan larangan menyakiti tetangga. Yang pertama, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi. Maka di sini juga disebutkan ya. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat dan anak yatim serta orang miskin dan juga tetangga ya, dzil qurba, tetangga dzil qurba. Tetangga dzil qurba artinya adalah tetangga, kata Ibnu Abbas, tetangga yang ada hubungannya kekerabatan ya dengan dirimu. Ini tetangga. Tetangga yang ada kekerabatan. Di sini ada pembahasan yang lebar dari Ibnu Hajar. Tapi maksudnya tetangga dzil qurba adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Berarti di sini tidak mesti tetangga dari sisi jarak. Ya, jarak. Misalnya ya, kita kan misalnya kalau di kitab Adabul Mufrad, tetangga kita ya yang paling dekat itu ya yang paling dekat dengan pintu kita, baik pintu depan atau pintu belakang ya. Secara umum dengan pintu kita itu tetangga kita paling dekat. Ternyata ada tetangga yang mungkin tidak dekat secara pintu, tapi dia dekat secara adanya korobah. Adanya apa? Korobah.
Kemudian wal jar bil jambi, dan tetangga ya secara lambung ini, jambi yang ada di sampingnya ini. Ya. Berkata Ibnu Abbas, ini juga masih sama ya. Bil jambi alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabah, yang ada hubungan antaramu dengannya kekerabatan. Bil jambi mas. Wa sahibi bil jambi, dan juga ya sahib teman bil jambi yang ada di sampingnya. Berkata Ibnu Mas'ud, dan juga berkata Ibnu Mas'ud, dia adalah istri. Ya, wasahibi bil jambi, yaitu teman yang ada di sampingnya. Kata Ibnu Mas'ud, tafsirannya adalah istri, tapi di sini tidak disebut istri, tapi mar'ah, wanita. Ya. Nah, kalau ini tidak ditafsirkan dengan istri, kalau ditafsirkan dengan pacar gimana? Pacar wanita atau laki? Kalau laki, kalau misalnya bicara di sini adalah laki-laki, pacarnya adalah perempuan. Perempuan bahasa Arabnya apa? Mar'ah, ya kan? Nah, jadi mar'ah di sini maksudnya adalah istri, bukan orang lain, ya kan? Gitu. Maksudnya itu istri. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wasahibi bil jambi, artinya adalah teman tatkala safar. Nah, ini perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Ternyata tetangga kita itu banyak, di antaranya adalah sebagaimana tadi yang disebutkan, istri ya. Di sini juga ada lagi Allah SWT ya menggandengkan antara haknya dengan hak hamba. Ya, dan antara hak-hak hamba dengan hamba, di antaranya hak tetangga. Jadi Allah menggandengkan antara hak dirinya dengan hak hamba. Tetapi juga di sini Allah menjelaskan hak tetangga dengan tetangga. Di antaranya hak hamba dengan hamba, di antaranya adalah hak tetangga. Wa hadza fihi bayanu ahammiyatihi. Ini menunjukkan pentingnya. Ini menunjukkan apa? Pentingnya. Jadi tadi yang disebut dengan apa? Fikih ya. Jadi kan pertama Allah SWT menunjukkan hak antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, di sini Allah SWT menunjukkan antara hak hamba dengan hamba. Loh, kok nggak digabungkan aja gitu? Kenapa dipisahkan? Ini menunjukkan pentingnya. Berarti pada perkara ini penting. Sebenarnya nih, tapi kita kan cuma bisa lihat ya. Dalam masalah ini juga hak bertetangga dalam bidang negara. Makanya penting kita belajar syariat sehingga kita bisa mengetahui kezaliman antara negara dengan negara. Begitu. Walaupun terkadang kalau sudah berpisah negara, zalim pun tidak apa? Tidak teranggap zalim karena absah menurut hukum negara gitu. Padahal tetap kezaliman sebesar apapun levelnya gitu. Sebesar apapun apa? Levelnya, atau sekecil apapun levelnya. Ini. Jadi agama itu enggak kemudian wah ini pembenaran karena ini negara gitu ya. Nah, ini makanya kita mohon kepada Allah ya diberi kebaikan-kebaikannya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita ya. Memang hidup dunia seperti ini sebagaimana yang kita lihat. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ini masalah tetangga. Wa hadza fihi bayanu ahammiyatihi. Ini menunjukkan pentingnya. Wa 'azmu haqqil jar, dan besarnya hak tetangga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Mazala Jibril yusini bil jar." Jibril terus-menerus memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta dzanantu, sampai aku menyangka, karena dibilangin kamu harus baik sama tetangga, kamu harus baik tetangga begitu.
sampai aku menyangka annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka tetangga itu akan mendapatkan warisan gitu. Jadi memang bisa sampai terjadi seperti ini, padahal tetangga tetap tetangga, ada batasan-batasannya, ada kode etiknya gitu. Ya, dan sering terjadi kejahatan antara tetangga dengan tetangga karena tidak ada kode etik. Ya, kode etiknya memuliakan, menjaga kebaikannya, melindungi, tetapi tidak sampai menjadikan asbab keburukan tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Contoh yang sering terjadi di negeri kita diantaranya, ya ada tetangga punya anak kecil, kemudian tetangga itu punya televisi, tetangganya kakek-kakek, ya kakek-kakek, karena sudah biasa bertetanggaan, akhirnya dia main ke tetangganya tadi yang anak kecil, maka terjadilah ya perzinahan atau pemerkosaan terhadap anak kecil tersebut. Maka ini tidak dituntunkan secara syar'i. Jadi kalau kira-kira membahayakan jangan masuk di situ, walaupun tetangga gitu, walaupun sudah biasa, ya. Dan ini nggak boleh secara syar'i. Dan yang demikian ini bukan merupakan bentuk kebaikan kepada tetangga. Jadi kebaikan terhadap tetangga dalam batas syar'i, bukan dalam batas tanpa batasan, begitu. Ya, bukan ya dengan batas tanpa batasan. Coba bayangkan, ya Rasulullah SAW bahkan memerintahkan untuk mencocok mata orang yang ngintip, bayangkan. Nah, kejadian ngintip seperti ini ya karena tetanggaan. Masya Allah ya. Jadi baik, tetapi di sini dengan baik yang menjunjung kebaikan, bukan baik yang mengarah kepada ya kerusakan. Inilah agama kita. Ini tentang masalah tetangga. Kemudian hadirin azani wa azakumullah. Ini materinya masih ada beberapa pembahasan tentang masalah tetangga, di antaranya ya kerasnya keharuman menyakiti tetangga. Kerasnya keharuman menyakiti tetangga. Padahal tadi tetangga kan banyak ya. Ada tetangga yang di belakang pintu kita atau di depan pintu rumah kita. Ada tetangga dalam artian karib kerabat. Ada tetangga dalam artian istri atau teman yang sedang menemani kita dalam bepergian, dalam safar. Jadi istri juga masuk dalam kategori apa? Tetangga. Kalau suami tetangga apa bukan? Tetangga buat istri, betul. Jadi yang harus berbuat baik istri kepada suami atau suami kepada istri? Saling, iya. Maka mana yang paling kuat imannya itu yang paling berbuat baik. Jadi yang bisa menyakiti ini kedua-duanya, dan yang bisa berbuat baik juga kedua-duanya. Kalau misalnya satu baik satu jelek, bisa terjadi seperti istrinya Firaun. Ya, bisa berbuat baik sama Firaun. Firaun nggak bisa berbuat baik terhadap istrinya. Nasibnya jadi berbeda. Ya, nasibnya jadi berbeda. Nah, ini. Atau juga sebaliknya. Maka tetaplah baik kita. Ya, baik kita sebagai istri atau sebagai suami tetaplah baik. Ya, atau sebagai yang lainnya. Jadi kita mohon kepada Allah kita masuk dalam kategori yang baik. Ya. Sebagai apapun kita, ya, sebagai apapun kita, karena ujung-ujungnya juga kebaikan akan kembali kepada diri kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang ini merupakan jawami kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam masalah ini menunjukkan syu'abul iman, cabang-cabang dari keimanan. Jadi tatkala tumbuh iman kita, maka akan tumbuh cabang-cabangnya. Di antara bentuk cabang-cabangnya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, berkata baik, kalau enggak diam, kemudian memuliakan tetangga dan juga memuliakan tamu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا أيلا